bagian perubahan roots. Siap? Siap. Baik, sebelum Ibu Yuna mulai, baiknya sekarang kita tunjuk satu orang ketua kelas bagian industri. Siapa? Siapa yang mau Bu Yuna minta untuk memberikan sedikit saja visi kalian, apa yang membuat kalian ini menunjuk diri. Ayo semuanya tepuk tangan dulu bagi yang bisa. Ini apresiasi kepada teman-teman kita yang sudah berani mencalonkan diri. Silakan. Kalau misalnya saya bisa terpilih menjadi ketua kelas, saya akan memimpin dengan baik. Atau misalnya kita akan menampilkan atau apa tadi yang Ibu bilang, kasih nama ke teman-teman. Iya, ya. Sesuatu itu insya Allah jika dipimpin saya akan memimpin yang baik dan akan menyuruh dengan baik. Itu aja. Terima kasih sudah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadif Raden Arham dari kelas 74. Visi misi saya saat menjadi ketua Roots adalah bertanggung jawab dalam visi misi yang telah disampaikan oleh Ibu Yuna maupun oleh guru-guru lainnya. Dan juga apa yang telah disampaikan harus kita laksanakan dengan tertib dan juga harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kita menjadi ketua. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Mifla Safiatina dari kelas 73. Visi misi saya saat menjadi ketua kelas, saya ingin menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab atas kelas saya. Lalu saya akan menyampaikan apa yang disampaikan Bu Yuna dengan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Nugraha dari kelas 73. Visi misi saya jika terpilih menjadi ketua kelas yaitu singkat saja, yaitu bertanggung jawab, dapat dipercaya dan menjalankan seluruh kewajiban sebagai ketua kelas. Oke, simpel, padat dan jelas. Satu, ada lagi? Boleh lebih dari situ. Satu, ada lagi? Dua sama. Oke, untuk bergembira. Bisa nyanyi dulu? Oke, coba berdiri. Stop. Jadi nyanyinya ini. Baik-baik saja. Bergembira. Putar badan, cari pasangan tiga. Oke, yang nggak dapat siapa? Oke, sekarang perkenalkan diri yang nggak dapat. Nah, sebuah program pencegahan perundungan di sekolah. Siapa yang akan dilatih? Siswanya. Untuk apa dilatih siswanya? Agar mereka nanti memberikan pengaruh baik kepada teman-teman di sekeliling mereka, sehingga sekeliling mereka pun akan menjadi baik juga. Istilahnya kalian ini sebagai influencer. Kalian adalah influencer yang akan menularkan, memvirusi teman-teman dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita latih di kegiatan 10 modul Roots ini. Paham? Jadi siapa kalian? Siapa kalian? Agen perubahan Roots. Siapa kalian? Tugas kalian adalah memberantas perundungan. Benar sekali, memberantas perundungan di sekolah. Oke, baik. Yang mereka bertiga ini minta maaf sama si tutu buku tadi, oke?
kita anggap saja nama si kutu buku itu siapa? Si Udin. Halo. 3 mulai. Hai teman-teman, apa kabar? Baik, gimana kabarmu? Oh, baik. Baru selesai ulangan matematika. Wah, bagaimana ulangannya? Lumayan, tapi tidak sebagus anak-anak itu buku yang suka duduk paling depan di kelas. Maksud kamu dari kutu buku itu apa? Ya, tahu kan teman-teman kita yang kutu buku, mereka pakai kacamata karena hidup mereka buat belajar terus. Orang tua mereka memang memaksa mereka untuk belajar. Seperti kamu harus belajar, nggak boleh main kemana-mana. Halo, saya dari tadi mendengarkan kalau kalian sedang mengomongkan anak kutu buku yang pakai kacamata. Oh ya, tadi kami membicarakan tentang anak kutu buku. Tahu nggak semua kutu buku itu dilarang oleh orang tuanya untuk tidak pergi main. Hah? Bukannya seharusnya kutu buku itu selalu belajar? Iya, kutu buku dikenal sebagai orang belajar, apalagi orang yang menggunakan kacamata. Tetapi tidak semua kutu buku itu diancam untuk tidak main. Yang didengar oleh orang-orang adalah kutu buku tidak boleh main keluar. Oh, jadi begitu. Ya, benar. Bagaimana contoh anak kutu buku? Ya, sebenarnya yang diketahui banyak orang adalah anak kutu buku itu yang nilai ujiannya tinggi dan juga nilai ulangannya. Seperti yang kalian bahas tadi. Tapi kan kutu buku kan suka belajar, terus kan dapat nilai tinggi. Nanti jadi anak kesayangan guru dong. Kan gak adil kalau kita yang dapat nilai jelek. Gimana nih? Makanya kalian juga harus rajin belajar. Bukan hanya kutu buku yang bisa belajar. Semua orang bisa belajar kok. Oh, jadi begitu. Ya. Minta maaf. Kita harus minta maaf kepada anak kutu buku karena sudah berprasangka buruk kepada mereka. Ya benar. Kutu buku tidak seperti yang kalian pikirkan kok. Ngomongin apa sih? Hai, kalian lagi ngomong siapa? Kami lagi ngomongin anak kutu buku. Ciri-ciri. Ya udah. Bukannya kamu yang sering belajar ya? Kalian harus minta maaf kepada Udin. Udin, kami minta maaf ya. Ya. Kami tidak akan membicarakan anak kutu buku lagi yang tidak baik. Selain membicarakan kutu buku, orang lain juga tidak boleh kalian bicarakan. Iya. Kalian harus minta maaf. Udin. Maaf ya Udin, kami telah bersangka buruk denganmu. Seharusnya kami tidak bersangka buruk kepadamu. Tolong maafin kami ya. Apakah kamu mau maafin kami? Kamu baik sekali. Terima kasih ya. Ya. Dah. Semoga kita tetap menjadi anak kutu buku. Nah, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh membicarakan orang lain. Nah, mungkin kita tidak tahu latar belakangnya. Jadi, yang namanya kutu buku, tidak semua orang harus belajar dengan benar. Kutu buku juga tidak dilarang kok main keluar, boleh, dan semua orang mendapatkan hak untuk belajar. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.